Baik, sahabat Republika, mari kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senang rasanya, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa walau melalui udara. Kami dari tim editor Republika Penerbit bisa bertemu, berbincang, ngobrol dengan sahabat-sahabat Republika yang sudah lama barangkali menikmati hasil penyuntingan kami dan sudah lama juga mungkin mengirimkan naskah ke kami dan menunggu informasi dari kami. Nah, ini mungkin kesempatan yang bisa kita gunakan untuk saling menyampaikan apa yang selama ini dan nanti akan terjadi dalam hal pernaskahan. Mari kita mulai acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kesehatan, dan kelancaran dalam setiap urusan. Teman-teman sekalian, sahabat Republika, untuk mengawali ngobrol kita, kami mohon kesediaan Pak Syahrudin sebagai General Manager Konten dan Promo. Beliau nanti akan mewakili direksi karena kebetulan pada saat yang sama sedang ada acara. Kami persilahkan Pak Syahrudin untuk memberikan kata pengantarnya atau sambutannya. Kami persilahkan Pak Syahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat Republika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, kita bisa ngobrol, kita bisa berbincang dalam rangka ya ngobrol bareng seputar apa yang dikerjakan oleh teman-teman sahabat dari editor. Memang ini bukan acara yang pertama, tetapi ini adalah lanjutan dari beberapa acara yang sudah pernah kami lakukan. Kita juga pernah menyelenggarakan di live IG, juga ada di Instagram ya. Kemudian ada di Zoom juga. Nah, ini kebetulan kita bisa kumpul bareng di sini dengan seluruh editornya Republika. Jadi kepada teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan ini, silahkan kalau ada yang nanti mau ditanyakan. Kebetulan hari ini adalah ulang tahun Republika yang ke-17. Jadi kami ingin berbagi pengalaman. Kita sharing dengan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari teman-teman editor mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa digunakan mungkin jadi referensi bagi teman-teman semua untuk bisa bergabung dengan Republika. Saya mewakili Pak Aris Hilman selaku direksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang semuanya bergabung pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan lagi-lagi apa yang kita harapkan pada acara kali ini di ulang tahun yang ke-17 Republika Penerbit ini membawa manfaat, membawa keberkahan. Dan kami mengajak kepada teman-teman sahabat Republika, silahkan bertanya. Mungkin selama ini ada yang, aduh naskah saya sudah sekian lama kok belum muncul, belum ada jawaban, bagaimana nanti bisa ditanyakan. Di sini ada Pak Iqbal ini selaku editor untuk buku-buku agama. Kemudian ada Bu Andriati, beliau adalah editor untuk buku anak dan komik. Juga ada Ibu Triana Rahmawati. Ibu Ana ini spesialis buku novel fiksi ya, untuk novel. Kemudian ada Bu Indriani Grantika. Bu Indri ini khusus untuk buku-buku umum dan buku terjemahan. Jadi silahkan kepada sahabat Republika semuanya yang mungkin ingin ditanyakan dan mungkin pengalamannya. Mungkin ada yang di sini bergabung yang bukunya sudah diterbitkan. Mungkin bagaimana hasil editing yang dilakukan oleh teman-teman editor ini. Mungkin itu saja dari saya mewakili direksi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada
sahabat Republika semuanya, apabila ada kata atau mungkin layanan yang kami berikan kepada sahabat Republika selama ini mungkin ada yang masih kurang pas, silahkan diberikan masukan. Ini kesempatan bagi sahabat-sahabat semuanya, dan juga nanti di akhir acara insya Allah akan ada quiz dari Republika yang dipersembahkan untuk sahabat Republika. Mudah-mudahan nanti ada yang beruntung yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mungkin itu saja saya awali. Saya Syahrudin adalah General Manager untuk konten, yakni untuk redaksi dan promosi di Republika. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari saya, sementara cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Syah, teman-teman atau sahabat Republika, bahwa acara ini kita selenggarakan sebagai bagian rangkaian dari kita memperingati atau tasakur binikmah atas 17 tahun kita berada di perjuangan literasi ini gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Republika yang sudah disampaikan, sebagai pemantik, dan boleh jadi juga ini menjadi nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Republika, nanti mungkin akan lebih kita perdalam lagi di tanya jawab atau di sesi kita memberikan jawaban. Nah, sebelum itu kita akan dari masing-masing editor akan memberikan pengantar untuk menjelaskan sedikit saja tentang masing-masing divisi. Nanti akan dimulai dari divisi agama. Nanti saya yang akan menjelaskan, karena juga selain host juga saya sebagai editor buku agama. Nanti kemudian dilanjutkan oleh buku novel fiksi oleh Ibu Ana. Lalu dilanjutkan oleh Ibu Andri untuk anak dan komik. Kemudian terakhir Ibu Indri untuk buku umum. Karena kalau terjemahan mungkin sifatnya lebih ke internal, kita tidak menerima dari luar ya. Kalau masukan sih mungkin rekomendasi boleh. Baik, kita langsung saja kita mulai pengantar atau presentasi dari divisi buku agama. Mas Supu, silahkan ditampilkan ininya, layarnya. Baik, teman-teman sekalian, next. Jadi nama saya Muhammad Iqbal Santosa, bisa dihubungi di nomor ini, kemudian email saya di iqbalsantosa@bukurepublika.id. Nanti ini Facebook dan IG saya. Jadi silahkan teman-teman bisa mengontak atau menghubungi saya. Jadi nanti mungkin teman saya akan bantu untuk menuliskan email saya nanti di kolom chat. Nanti saya akan cantumkan. Next. Jadi buku agama itu ada dua secara umumnya. Pertama buku referensial. Jadi kita menerbitkan buku agama referensial. Buku agama referensial ini buku utama, buku rujukan. Yang membahas satu bidang agama. Kan kalau kita lihat bidang agama itu ada fikih, ada tauhid, ada syirah, ada hadis, ada tafsir. Nah, kalau buku referensial itu membahas satu bidang, makanya dia akan berjilid-jilid, halamannya lebih tebal begitu, karena satu bidang dibahas dengan tuntas. Sampai saat ini kita baru menerbitkan Al-Um, itu pun baru 11 dari 16 yang akan kita terbitkan. Kita sudah menerbitkan Ihya Ulumuddin 9 jilid, dan ke depan nanti akan ada buku-buku referensial lainnya. Memang didominasi oleh buku terjemahan, tapi kalau ada karya-karya dari penulis atau ustadz-ustadz dari Indonesia, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk menerbitkan buku referensial karya ulama atau ustadz dari Indonesia. Tapi yang jelas syaratnya itu tadi, dia menjadi rujukan, satu bidang itu dibahas dengan tuntas. Lalu yang berikutnya ada buku agama populer. Ini kita membahas satu topik saja, tapi dengan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya kajiannya itu
dasar-dasarnya jelas, logikanya juga benar begitu ya. Tetapi disampaikan dengan bahasa yang ringan. Jadi populer itu lebih kepada bahasanya, penyampaiannya, tetapi topik dan kajiannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Jadi populernya itu lebih kepada soal packagingnya, penyampaiannya, tapi kalau kajiannya harus bisa ditanggungjawabkan. Tidak boleh plagiat dan segala macam. Jadi kira-kira itu yang ruang lingkupnya. Jadi kalau mau kirim buku naskah agama bisa dua, bisa referensial, bisa populer. Next. Nah, ini gambaran secara umum aja. Ada dua kriteria yang kita lihat untuk mengakuisisi atau menyeleksi naskah. Ada kategori mutu dan laku, atau kita juga sering mengatakan di sini layak terbit atau layak pasar. Jadi kalau mutu itu layak terbit, kita melihat naskahnya. Kalau laku atau layak pasar, kita lihat potensi pasarnya. Jadi kalau mutu itu lebih kepada kontennya, lebih kepada temanya, lebih kepada judulnya. Kalau laku atau layak pasar itu lebih ke potensi pasarnya, segmen pasarnya luas atau tidak, berapa dia prediksi per tahun akan habis gitu. Kita punya minimal standar minimal buku kita terbitkan itu minimal 3.000 untuk saat ini ya, 3.000 setahun harus habis gitu. Kalau di bawah itu kita nggak akan terbitkan. Nah, simulasi dari dua tadi, dari mutu dan laku, itu ada 4 kombinasi. Pertama, bermutu dan laku. Ini kombinasi pertama. Tentu ini yang kita cari. Kalau kita menemukan naskah yang bermutu dan laku, ini pasti kita akan terbitkan. Nah, jadi sahabat Republika berusaha dengan keras untuk membuat naskah dan mengirimkan naskah ke kita yang kategori pertama ini, bermutu dan laku. Nah, yang kedua, tidak mutu tapi laku. Ya, jadi secara potensi pasarnya besar, banyak orang yang suka, tapi dari isinya menurut ukuran kita tidak memenuhi standar konten kita. Misalnya kalau di kita pasti tidak akan menerbitkan buku-buku yang sifatnya berbicara tentang iblis, setan misalnya, pocong-pocongan, atau tidak punya makna apapun gitu. Hanya ngobrol sana sini gitu, bahasa juga tidak bagus, tapi ternyata orang suka gitu. Nah, kita juga kita akan menghindari. Nah, nomor 2 itu tidak akan kita terbitkan. Jadi kita walaupun laku, tapi kalau tidak bermutu, kita tidak akan terbitkan. Yang berikutnya bermutu tapi tidak laku. Jadi naskahnya bagus tapi potensi pasarnya sedikit, segmen pembacanya terbatas gitu. Nah, untuk yang ketiga ini kita mungkin akan memilih opsi untuk mencari atau bekerjasama dengan penulis untuk menerbitkannya gitu. Atau kita sama-sama mencari pihak ketiga supaya buku ini bisa terbit gitu. Karena kalau diterbitkan sendiri oleh Republika, potensi pasarnya tidak ada gitu, dan padahal kita adalah lembaga bisnis sehingga segala sesuatu harus dipertimbangkan secara bisnisnya. Nah, tapi karena dari si kontennya bagus, bermanfaat, layak untuk terbit, maka kita menawarkan untuk kerjasama dengan penulis atau pihak ketiga. Nah, yang keempat, tidak mutu dan tidak laku. Udah tidak bermutu, tidak laku. Ini udah pasti nih, tidak perlu menunggu 3 bulan. Ketika dikirim, kita baca tidak bermutu dan tidak laku, langsung kita tolak. Jadi, kira-kira secara umumnya gitu, kita cari nomor 1, atau ya minimal nomor 3 gitu. Dan nomor 3 pun dengan catatan tadi gitu. Jadi, sebenarnya ketika naskah dikirim ke kita itu ada 3 kemungkinan. 1, naskahnya ditolak, terutama untuk naskah nomor 2 dan nomor 4. Yang ketiga, naskahnya diberi catatan. Artinya kita melihat ada potensi untuk laku, tapi masih ada kekurangan sehingga mutunya kurang, sehingga perlu ada perbaikan. Ya, jadi kita akan kembalikan ke penulis untuk diberikan perbaikan, lalu penulis kembalikan lagi ke kita. Yang ketiga, diterbitkan begitu. Nah, diterbitkan itu ada 2 juga, diterbitkan semuanya full oleh kita, oleh penerbit,
atau yang kedua diterbitkan dengan sistem kerjasama gitu. Jadi begitu sahabat Republika. Nah, next. Nah, untuk buku agama nanti mungkin untuk kriteria secara umumnya soal mutu, laku, layak terbit dan layak pasar ini berlaku untuk semua genre ya, semua divisi gitu, agama, novel, anak dan umum. Nah, mungkin ada kriteria-kriteria di hal yang lebih detail di sini gitu ya. Masing-masing divisi akan berbeda. Nanti mungkin masing-masing divisi akan menyampaikan ke teman-teman semua. Nah, untuk divisi agama, pertama yang dicari dari sisi layak terbitnya atau mutunya atau naskahnya itu kebaruan. Kalau teman-teman Republika atau sahabat Republika tahu bahwa sebenarnya tema-tema agama itu udah banyak ditulis gitu. Sudah banyak buku yang berbicara tentang tema-tema agama, dan tema-tema agama ya itu aja gitu. Hadis, fikih ibadah, fikih munakahah, siroh, dan tidak akan lepas dari itu gitu. Maka faktor kebaruan itu menjadi penting gitu. Kebaruan itu bisa dalam dua hal. Pertama, cara pandang. Jadi boleh jadi tema tentang sholat gitu, tapi kita bisa menawarkan cara pandang baru tentang sholat. Misalnya sholat dikaitkan dengan kesehatan gitu ya, dan segala macamnya gitu. Atau bisa juga cara kebaruannya itu dalam cara menyajikan. Misalnya menyajikan hadis dalam bentuk komik gitu. Itu juga kan sesuatu yang baru gitu. Jadi faktor kebaruan itu yang selalu menjadi hal pertama yang kita lihat. Apakah ada sesuatu yang baru atau tidak gitu. Karena kalau soal tema kan pasti kalau buku agama mah ya itu aja. Yang berikutnya adalah reflektif kontemplatif. Jadi pembahasannya itu yang kita cari itu adalah pembahasan yang berdasarkan perenungan, refleksi dari penulisnya. Bukan kumpulan kutipan dari para ulama atau kumpulan ayat dan hadis gitu. Bukan berarti tidak boleh mengutip ayat dan hadis atau ulama, boleh, harus. Tetapi itu semua dirangkai sebagai hasil dari olah pikir dari penulisnya gitu. Bukan kutip copy paste istilahnya gitu ya. Dan nanti akan kelihatan di naskahnya kalau itu copy paste. Jadi yang kita cari itulah naskah yang reflektif kontemplatif. Jadi naskahnya pasti diendapkan dulu, berpikirnya itu radikal, melihat masalah itu sampai ke akar-akarnya gitu, dan kaya akan gagasan karena penulisnya sangat banyak baca referensi gitu. Yang berikutnya relevan. Jadi kita lihat si naskahnya itu punya relevansi dengan kehidupan kekinian, kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi nah ini juga penting bagi penulis untuk membaca apa sih yang dihadapi oleh masyarakat, kegelisahan apa, pertanyaan-pertanyaan apa. Nah, kalau si penulis bisa menangkap kegelisahan itu lalu kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, tentu ini akan menjadi bagus naskahnya gitu. Yang berikutnya adalah penuh makna. Jadi si naskahnya itu ada message, ada tujuan gitu, ada tujuan yang ingin dicapai oleh tulisannya gitu. Bukan sekedar berbicara, tapi bukan sekedar mengutip, tapi dia ada message yang ingin disampaikan begitu. Misalnya ingin memperkuat akidah, ingin memperhalus akhlak dan segala macam. Yang berikutnya adalah mudah dipahami. Nah, ini penting karena buku kita buku populer. Jadi dari sisi isi itu harus reflektif, kontemplatif, dalam, kayak gagasan, tapi dari sisi bahasa harus mudah dipahami, ringan, logikanya sederhana, nggak bulak-balik begitu ya. Wah, mutar sana, mutar sini. Saya sering menjelaskan bahwa sekarang ini pembaca kita senang dengan seperti instan gitu. Jadi ketika dia membaca itu langsung bisa nangkap. Oh gitu. Jadi si pembaca begitu. Jadi yang harus susah payah itu adalah penulisnya, bukan kita mengajak si pembaca untuk bersusah payah juga gitu. Nah, soal layak pasar, kita lihat segmen pembacanya. Itu memiliki potensi pembaca yang besar. Ada buku yang bagus, tapi segmennya sangat kecil. Misalnya buku tentang hukum waris misalnya gitu ya. Itu kan bukunya bagus, penting untuk kehidupan kita. Tapi berapa banyak sih orang yang membutuhkan persoalan dengan hukum waris? Misalnya begitu ya. Itu soal segmen, sekedar contoh aja.
Contoh saja. Yang kedua soal basis massa. Ini kita sekarang ini memperhatikan sekali. Jadi kita berharap penulis itu punya massa, punya komunitas. Paling tidak kalau tidak offline ya online gitu. Jadi kita sangat mendorong teman-teman yang ingin jadi penulis itu punya sosial media. Bisa Twitter, bisa Facebook, bisa IG. Pilih salah satu atau tiga-tiganya. Kita juga akan melihat berapa followernya. Itu jadi pertimbangan kita juga. Yang berikutnya adalah sinergi. Jadi sekarang ini harus ada kolaborasi atau kesediaan dari penulis untuk sama-sama melakukan promosi. Tentu saja karena sinergi dalam melakukan promosi, maka basis massa dari penulis menjadi penting. Follower penulis menjadi penting. Next, mungkin itu sepertinya dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti lebih jauhnya bisa dielaborasi dalam pertanyaan. Berikutnya lanjut ke novel. Kami persilahkan kepada Ibu Ana. Halo, Sobat Republika semuanya. Aku Ana, yang biasa mengedit naskah-naskah fiksi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya naskah fiksi dan kirimnya ke email kita, sebagian besar mungkin aku yang akan membacanya sampai selesai, insya Allah gitu. Jadi dengan aku udah 5 tahun di Republika, jadi mungkin udah punya lumayan banyak pertemuan dengan banyak naskah fiksi gitu ya yang teman-teman kirim ke aku. Jadi aku sih secara umum pengen menyoroti apa saja hal-hal yang sebenarnya kurang diperhatikan sama penulis-penulis yang naskahnya aku terima via email gitu. Karena kan sebenarnya untuk pemerolehan naskah di Republika itu kan ada beberapa cara ya. Ada yang kita approach langsung, ada yang mungkin naskahnya ada yang penulis langsung datang ke kantor kita, atau ada pula yang mengirim naskah via email. Jadi tidak ada interaksi secara personal gitu ya, hanya melalui email. Dan aku akan menyoroti naskah-naskah yang aku terima mungkin via email, karena kalau biasanya penulisnya datang langsung ke kantor kita, tentu kita bisa ngobrol langsung ya. Tapi karena ya masa pandemi gini, mungkin akan sangat terbatas interaksi kita secara langsung seperti itu. Dan kalau nanti teman-teman kirim ke kita bisa via email dan kita bisa interaksi lewat sana. Tapi aku akan menyoroti beberapa hal-hal yang harusnya diperhatikan ketika harus menulis naskah. Bisa diputar slide-nya, admin. Ini, lalu next. Ya, ini unsur-unsur krusial pada sebuah naskah fiksi. Pertama tentang tokoh. Jadi beberapa mungkin ya sebagian besar penulis pemula yang mungkin baru menulis 1 atau 2 naskah, itu mereka masih rancu antara mau menulis ceritanya. Jadi kadang-kadang mereka menulis cerita yang sangat pribadi untuk mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa lebih melihat secara objektif cerita mereka. Jadi yang harus kita pikirkan itu dalam pikiran kita menulis naskah itu, kita harus merancang dulu tokohnya itu siapa. Kalau memang tokohnya adalah diri sendiri, berarti ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak bisa terlalu subjektif atau terlalu baper lah ya dalam menulis sebuah naskah gitu, karena nanti kita harus memikirkan pembaca lagi. Pembaca ini adalah bukan kita. Kadang-kadang pembaca tidak mengerti latar belakang kita, mengapa kita mengambil pilihan seperti itu, dan itulah yang harus ditulis di dalam naskah. Kalau kita terlalu baper kalau dalam menulis tokoh di cerita kita, nanti pembacanya mungkin kurang mendalami apalagi kalau kita tidak memberikan latar belakang yang cukup pada perkembangan tokoh gitu. Jadi pikirkan benar-benar tokoh ceritamu gitu. Kalau memang itu tentang kamu harus benar-benar menceritakan latar belakangnya dan mungkin pendidikannya, kehidupan sosialnya, hubungannya dengan keluarga gitu. Yang nanti si tokoh itu akan bisa dicerna oleh pembaca gitu. Dan mengembangkan karakter tokoh seiring dengan jalan cerita itu penting. Dan ketika sebuah karakter itu berubah cara pandangnya, cara pikirnya, itu bukan berarti dia pelin-pelan, karena memang seperti
manusia pada umumnya, tokoh itu kan mungkin manusia gitu ya. Mungkin teman-teman bukan menulis tentang sendok atau tentang danau gitu ya, tapi tentang manusia. Dan kita tahu manusia itu bisa berkembang kepribadiannya, bisa berkembang pengetahuannya, dan ketika dia mengambil sebuah keputusan yang konyol di masa lalu, bisa jadi 2 bulan kemudian dia lebih wise karena dia sudah mendapat pengetahuan yang baru gitu. Dan mengembangkan tokoh itu justru sangat krusial karena mempunyai tokoh yang statis itu membosankan. Jadi kalau punya tokoh dinamis yang awalnya mungkin terlalu menye-menye, terlalu lemah gitu ya, dia akan seiring waktu akan sangat baik bila dia berubah menjadi lebih kuat, atau bahkan yang dulunya kuat bisa jadi lebih lemah karena hal-hal yang dinamis seperti itu bagus untuk perkembangan cerita. Lalu alur itu bukan sekedar cepat atau lambat, atau alurnya flashback atau alurnya lurus-lurus saja, tapi tentang kausalitas cerita. Jadi ada banyak sekali penulis yang menulis fiksi itu hanya mempertimbangkan dialog-dialog, narasi-narasi yang terlalu panjang gitu ya. Tapi narasi-narasi atau dialog-dialog itu tidak ada hubungannya dengan adegan-adegan di masa depan, sehingga kesannya itu sangat buang-buang waktu saja dan sia-sia gitu. Jadi akan sangat baik bila apapun yang diceritakan dalam sebuah cerita, baik itu narasi atau itu dialog, itu berkembangan atau ada relevansinya pada adegan-adegan yang akan datang gitu. Dan alur yang linear yang selalu maju itu bagus, tapi akan sangat baik misalnya ada flashback atau ada informasi-informasi baru yang diceritakan dengan cara yang lain, yaitu salah satunya dengan flashback itu. Lalu ada tentang latar juga, dan latar itu kan ada latar waktu dan ada latar tempat gitu ya. Tapi kadang-kadang penulis tuh punya pikiran bahwa oke, aku harus menceritakan sebuah cerita yang latarnya bagus gitu ya dan jelas, jadi aku ceritakan di awal. Itu sebenarnya tidak salah, tapi ketika misalnya kalian tidak bisa menceritakan bagian paling menarik dalam cerita kalian di bab-bab awal, bisa jadi pembaca tidak akan meneruskan cerita kalian sampai akhir. Jadi akan sangat baik misalnya hal-hal yang kalian mau ceritakan panjang lebar itu diceritakan secara dicicil. Misalnya di bab 1 ada cerita tentang rumahnya, terus lalu pelan-pelan di bab 2 cerita tentang sekolahnya, lalu pelan-pelan juga seiring dengan dialog, seiring dengan interaksi mereka dengan tokoh-tokoh lain, hal-hal yang informasi yang harusnya banyak itu bisa dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sehingga tidak terasa gitu, dan bahkan malah menambah suasana dalam setiap adegan cerita gitu. Dan seperti yang tadi Pak Iqbal sudah ceritakan, bahwa ide cerita itu sangat penting karena cerita-cerita atau fiksi-fiksi yang tidak memiliki nyawa di dalamnya itu kurang menarik. Seperti misalnya kisah cinta, maksudnya tema cinta itu kan memang banyak diceritakan oleh penulis gitu ya, apalagi untuk remaja yang mungkin baru first encounter mereka sama cinta tuh di umur-umur belasan gitu ya. Tapi apa yang membuat itu menarik? Sebenarnya kalian mau memberikan sudut pandang baru apa untuk pembaca, apa nilai lebih yang bisa kalian kasih ke pembaca. Hal-hal seperti itu yang bisa memberikan sebuah naskah itu tujuan, sebuah nafas gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma cerita tentang dia ketemu sama si B lalu tertarik lalu jadi gitu ya. Terus apa hal-hal yang menarik, yaitu apa namanya tujuan kalian menulis fiksi itu apa gitu. Dan itu sebenarnya yang salah satu hal yang paling aku lihat di sebuah pembaca, karena akan sangat bagus bila cerita itu tidak hanya dibuat untuk menghibur pembaca, tapi juga kalau bisa mengubah hidupnya dan memberikan nilai lebih saat dia selesai membaca gitu. Dan itu dari saya. Silakan kembali lagi ke Pak Iqbal. Oke, makasih Bu Ana. Luar biasa. Jadi teman-teman dan Rubrika, walaupun fiksi itu karya imajinasi, saya tadi kasih catatan penting itu, tapi tetap saja di dalamnya harus ada sebab akibat yang logis juga gitu. Jadi walaupun itu karya fiksi, karya imajinasi, tetap harus dibangun atas logika atau kausalitas yang benar juga gitu, bukan ininya. Jadi walaupun imajiner juga tetap harus rasional.
Oke, berikutnya dari buku anak, silakan Ibu Andri. Oke, Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Terima kasih buat teman-teman Sobat Republika semua yang sudah bergabung. Mungkin beberapa sudah lihat juga di IG Live beberapa waktu lalu gitu di Instagram. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani, saya editor buku non-fiksi di Republika Penerbit.